Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perumusan masalah penelitian dari kelompok 3. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian perumusan masalah. Masalah dapat diartikan sebagai situasi di mana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Rumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian menurut Mahdia tahun 2016. Sementara itu, menurut Sugiono tahun 2016 mengatakan bahwa perumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Perumusan masalah disebut juga sebagai research question atau research problem. Diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena baik dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik diangkat oleh penulis, sehingga dengan rumusan masalah penulis berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan sehingga penelitian memiliki suatu kesimpulan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri masalah yang baik. Penelitian yang baik haruslah memiliki ciri-ciri masalah yang baik pula, agar semakin mudah dalam memahami dan mengenali rumusan masalah yang dibuat. Pemilihan atau penetapan masalah yang dikatakan baik dalam penelitian perlu menjadi pertimbangan bagi seorang peneliti. Menurut tokoh Mahdia tahun 2016 dalam bukunya menyebutkan bahwa masalah dapat dikatakan baik jika permasalahan itu memiliki yang pertama, kontribusi. Salah satu ciri masalah yang baik adalah dapat memberikan kontribusi kepada beberapa aspek, antara lain 1. Pengembangan teori baru, 2. Perbaikan metode, dan 3. Manfaat dan implikasi aplikatif. Yang kedua yaitu orisinalitas, bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian lain, seperti masalah yang diteliti, kerangka konsep dan pendekatan. Yang ketiga yaitu pernyataan permasalahan, pernyataan penelitian, dan gambaran asosiasi dua atau lebih fenomena terukur. Dan yang keempat yaitu aspek kelayakan atau feasibility, meliputi dapat dijawab, pertimbangan waktu dan biaya, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta daya dukung fasilitas dan sumber daya lain. Materi yang selanjutnya yaitu menentukan sumber masalah dalam kegiatan penelitian. Proses terpenting dalam menemukan masalah penelitian tidak terletak pada fenomena di luar peneliti, akan tetapi lebih tergantung pada daya kritis dan perspektif peneliti itu sendiri. Kemampuan ini tentu tidak diperoleh secara tiba-tiba, melainkan melalui proses membaca buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan media massa. Selain itu, sering mendengarkan orasi ilmiah, berdiskusi, aktif dalam seminar, serta forum-forum ilmiah lainnya. Di tangan peneliti yang kritis, masalah yang tampak sederhana sekalipun akan menjadi menarik untuk diteliti. Masalah yang paling ideal bersumber dari lapangan yang ditemukan melalui pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dalam profesi atau pekerjaan kita masing-masing. Oleh sebab itu, masalah penelitian untuk para pengawas harus bersumber dari pengalaman pengawas itu sendiri, yakni melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Jika tidak punya pengawasan, bisa juga bertanya pada pengalaman orang lain sesama pengawas. Fakta, fenomena, proses, kejadian sehari-hari yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan menjadi penting diangkat masalah penelitian ke pengawasan. Sumber masalah lainnya diangkat dari literatur, laporan, hasil penelitian orang lain, jurnal ilmiah, atau buku-buku teks lainnya. Hal ini berarti perlunya pengawasan, memahami tema-tema penelitian, bidang pengawasan, sebagai tolak ukur dalam menilai kelayakan suatu masalah untuk dijadikan fokus penelitian pengawas suatu pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis masalah.
Masalah penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, antara lain permasalahan deskriptif, permasalahan komparatif, dan permasalahan asosiatif. Permasalahan deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Permasalahan komparatif merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Permasalahan asosiatif merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Materi berikutnya yaitu cara merumuskan masalah. Adapun cara-cara untuk merumuskan masalah yaitu 1. Dapat dilaksanakan, yaitu memilih dan menentukan masalah yang akan kita teliti. Pertimbangan praktis sangat penting agar penelitian dapat kita lakukan. Kedua yaitu berguna untuk kepentingan luas. Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat yang besar untuk kepentingan luas. Hasil penelitian tidak hanya untuk ilmu itu sendiri, melainkan memberikan sumbangan untuk kepentingan lainnya. Ketiga, menarik minat. Masalah penelitian di samping signifikan yang praktis untuk keperluan pemecahan masalah, tidak dapat dihindari bahwa penelitian yang akan dilakukan perlu dilandasi minat peneliti. 4. Nilai teoritis. Pentingnya yaitu suatu penelitian yang kita lakukan sebenarnya bukan hanya untuk memecahkan masalah-masalah praktis lapangan, namun hasil penelitian yang kita lakukan memberikan kontribusi bagi perkembangan teori atau mungkin menghasilkan teori baru. 5. Nilai praktis. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, penelitian yang kita lakukan kadangkala digunakan untuk keperluan pemecahan masalah-masalah praktis. Materi yang terakhir yaitu cara merumuskan judul penelitian. Judul penelitian merupakan sosok yang pertama kali kelihatan. Ia merupakan identitas atau cermin dari jiwa seluruh pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, ia harus ditulis secara tepat dan mampu menggambarkan isi tulisan. Terdapat beberapa cara dalam menulis judul penelitian, yaitu 1. Ditulis selengkap mungkin, sehingga dengan membaca judul dapat diketahui kehendak peneliti dengan kegiatannya itu. Judul penelitian yang lengkap mencangkup yang pertama, sifat dan jenis penelitian, yang kedua, objek yang diteliti, yang ketiga, subjek penelitian, yang keempat, lokasi penelitian, dan yang kelima, waktu terjadinya peristiwa. Yang kedua, judul ditulis singkat. Bila judul ditulis secara singkat, ia harus dirumuskan dengan jelas, tegas, tepat, dan mencerminkan batasan-batasan masalah dan variabel-variabel yang ditelitinya. Selain itu, penulisan judul juga dapat dilengkapi dengan kalimat tambahan sebagai penjelasan, baik yang menunjukkan pembatasan waktu, lokasi, maupun metode yang digunakan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.